Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amrul Khalidi Pamungkas. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 11 Jakarta, kelas 10F. Di video kali ini, pada tanggal Kamis, tanggal 30 April, jam 4:33, saya akan mengerjakan studi kasus geografi mengenai tekstur pada tanah. Oke, langsung aja tanpa basa-basi, kita ambil tanahnya dulu. Dikarenakan tidak punya skop, kita pakai batu sebagai penggaliannya. Kita cari dulu. Setelah dapet tanahnya, karena tanahnya masih kayak ada gumpal-gumpalannya, kita itu pakai cobek atau gulakan buat halusinnya. Nah, habis cukup halus itu kita pakai saringan buat mana tuh, ke sebuah wadah, taruh wadah biar makin tentu tidak kegumpal banget ya kan. Habis disaring nanti ada lah, pokoknya ada. Nah, ini barang-barangnya nih, alat dan bahannya. Pasti itu ada tanah kan, kalau masih kayak gumpal-gumpal kayak gini ya, gumpal tanah kayak tadi diambil itu ya. Terus ada corong buat apa ya? Ya buat masukin ke botol ini. Terus buat ngisi air itu ada tapi ini. Oh, ini tempat tanahnya. Dan juga ada spidol buat nandain. Dan juga ada penggaris. Kita penggaris itu, ini penggaris saya itu cuma 1 cm, tapi kita pakainya milimeter. Jadi kalau 1 cm sama dengan 10 mm. Okay. Langsung aja kita ulek-ulekin sama-sama. Awal-awal ulekin yang ini. Ulekin ini ya. Ini sampai cukup halus. Oke, setelah disaring, pakai saringan ini, saringan kecil ini, enggak kecil ya, tapi iniannya bolongannya kecil. Ini sampel tanahnya, kornya kayak gini, ada gumpalan tanah, gumpalan batu-batu kecilnya gitu, dan afternya kayak gini, ada after kayak gini, ada walaupun ini tanah, full tanah, tapi ada 45% mineral, 5% organik, sama 25% air, dan juga 25% udara. Oke, kita akan uji ini pakai diagram tekstur kayak gini. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memasukkan tanah ke dalam botol kaca memakai corong agar kita mudah memasukinya. Oke. Nah, segini udah cukup, segini. Terus masukkan air 1:2. Masukin air berarti sekitar segini lah ya. Gimana ya? Segini ya. Oke. Nah, ini sudah cukup. Terus kita kocok selama 10 menit. Kita kocok sampai 10 menit, oke? Kita kocok sampai 10 menit. Sampai dia terlarut rata. Oke, kita ini dulu. Habis dikocok sampai rata 10 menit, lalu diamkan selama 1 menit untuk mendapatkan endapan pertama, yaitu menentukan partikel pasir. Oke, sampai jumpa ke semenitnya. A few moments later. Oke, setelah 1 menit berlalu, itu partikel pasirnya udah mulai terlihat nih di sini. Tadi saya ganti botol dari botol kaca karena saya gagal karena kebanyakan tanah. Nah, jadi jangan kebanyakan tanah tapi banyakin airnya. Jadi kalau udah 1 menit, 1 menit lebih lah ya, sampai dia turun sampai sini, itu udah lumayan berhasil artinya udah lumayan berhasil. Ya, terus kita kasih tanda pakai spidol. Spidolnya spidol yang berwarna terang, bisa biru bisa merah ya. Nah, ini kan endapan
partikel pasirnya ada di sini, berarti kita tandain di sekitar sini. Nah, setelah kita tandain nih, mana? Nah, tandain ini kan partikel endapan pasir. Kita tunggu lagi selama 1 jam untuk melihat namanya partikel debu. Oke. Kita akan tunggu ketemu lagi di 1 jam yang berlalu lagi. Oke. Ya, 1 hour later. setelah 1 jam, endapan kedua pun sudah terlihat. Di atas endapan pasirnya itu ada endapan debu, dan kita beri tanda lagi pakai spidol di atas endapan pasirnya. Oke. Nah, ini kan endapan pasir, dan di atasnya itu agak sedikit banget itu endapan debunya. Oke. Nah, setelah itu kita tunggu 24 jam atau sehari untuk melihat endapan ketiganya. Oke. Udah. Tomorrow. Nah, ini udah hampir 24 jam di jam 7. Dan kemarin kan di jam 8 kan pada tanggal 1 Mei. Ini sekarang 7 Mei. Udah terlihat ke endapan ketiga itu di atas endapan debu. Di atas endapan debu itu ada endapan liat atau lempung, ya kan. Nah, begitu kita tandain lagi nih pakai spidolnya pencari warna apa aja, kita tandain ke endapan tiganya. Kita tandain dulu. Oke. Nah, habis ditandain, kita buang airnya, baru kita akan melakukan pengukuran terlebih dahulu. Oke, kita buang dulu airnya dulu. Oke. Nah, botolnya kalau udah dibersihkan kayak gini, udah ini, kita akan melakukan pengukuran pakai penggaris dan juga FYI, penggaris ini pakai kayak saya bilang kemarin itu bahannya yang pas kita pakai bahan dan alatnya itu ini pakai sentimeter, jadi kita ubah nanti milimeter. Nah, ya. Jadi kita lakukan pengukuran di tanda-tanda yang tadi itu. Berarti partikel pasirnya itu saya mendapat 1,2 cm atau sama dengan 12 mm. Nah, partikel debunya itu saya mendapatkan 1,8 atau sama dengan 18 mm. Lumayan banyak tuh debu. Nah, kalau tanah liatnya atau lempungnya itu saya mendapat 1 cm atau sama dengan 10 mm. Oke, waktunya kita akan melakukan perbandingan tekstur pada tanah. Oke. Tanah dalam perbandingan pasir, debu, dan liat dikelompokkan atas berbagai kelas tekstur seperti pada gambar diagram tekstur di samping. Cara penggunaannya diagram tekstur adalah sebagai berikut. Cara menghitungnya itu jumlah hasil pengukuran ditambahi semua hasil pengukuran tadi, yaitu pasir itu 12 mm ditambah 18 mm dari debu, ditambah lagi 10 mm dari liat, jadi semua hasilnya itu 40 mm. Terus kita jadiin persen, yaitu pasir 12 bagi 40 kali 100 sama dengan 30%. Nah, itu semuanya di persenin, dan kita pakai diagram tekstur, dan kita hasil dari persenan itu digaris dari kayak pasir 30%, ya berarti dari sen itu kita garis 30% yang warna biru itu, dan juga yang debu 40% itu dari silen itu garisnya warna putih, dan juga dari liat 25% itu dari clay. Nah, habis itu kita cari titik tengahnya itu clay loam. Clay loam itu adalah lempung berliat.
adalah jenis tanah yang dengan tekstur halusnya itu hingga agak halus yang mengandung campuran pasir kayak debu dan juga liat yang berproporsi seimbang namun didominasi sama liat dan terasa agak kasar atau licin, agak melengket serta membentuk gumpalan keras saat kering. Nah, itu tanah sampel dari sekitar rumah saya. Jadi kesimpulan dari studi kasus saya atau praktek saya mengenai tekstur tanah itu, tanah menunjukkan teksturnya itu lempeng dengan kandungan debu dan liatnya itu lumayan tinggi, dan juga endapannya juga jelas dan menyatu, dan juga berwarna coklat gelap karena kayak bahan organik, dan juga ini tanah ini mampu menahan air yang tinggi tetapi drainasenya lambat dan terasa lengket saat basah, jadi gampang dibentuk gitu kayak tanah liat. Oke, terima kasih. Like cherry blossoms blooming in the mountain